Itu dua devils yang bersekutu untuk membatalkan ide demokrasi. Kan dua-duanya menghina publik sebetulnya kan. Dari awal separuh dari rakyat Indonesia menginginkan Prabowo melawan Jokowi. Bukan sekedar melawan, bikin kontras etik, kontras moral, bahkan segala macam kontras ditaruh di situ. Jadi kalau dia masuk sekarang, itu artinya ya dia memanipulasi suara vote dia pada pemilu yang lalu. Oke, jadi itu kesalahan etisnya itu. Kesalahan siapa ya? Kesalahan Prabowo menurut saya. Tapi juga kesalahan Jokowi yang mestinya paham bahwa ini bukan suara lu loh. Jadi itu kan jadi semacam perjanjian yang sebut aja perjanjian yang tidak suci antara dua orang itu tuh. Jokowi salah besar karena dia mesti anggap bahwa pemilu kemarin menghendaki oposisi. Kan itu kontrasnya habis-habisan kok. Dan lain kalau itu kerjaan partai misalnya, oke, boleh ditukar tempat. Tapi ini betul-betul relawan yang kerja. Yang mungkin kalau gue hitung itu, uang yang dikeluarkan relawan lebih besar dari uang yang dikeluarkan oleh partai itu. Tuh. Nah, Prabowo mungkin cuma dianggap sebagai tidak sopan pada konstituennya. Jokowi dua ketidaksopanan terhadap prinsip demokrasi dan terhadap relawannya sendiri juga. Karena itu kan hak relawan Jokowi untuk merasa bahwa kami ingin tidur nyenyak, tidak mau diganggu oleh musuh kami itu. Akibatnya psikologi pendukung Jokowi kan ya berantakan juga 5 tahun ke depan, karena tetap dia menganggap bahwa ya tidak ada satu dalil pun yang mengizinkan, khusus dalam pemilu hari ini, Gerindra ada di dalam. Itu juga buruk di dalam pengertian etis kan. Jadi alat mereka berarti Prabowo masuk sebagai kuda Troya ke situ. Ini juga buruk dalam prinsip demokrasi. Artinya dari awal motifnya adalah menunggu keretakan di istana. Gue sih senang-senang aja kalau begitu. Tapi dari segi etika berpolitik tidak baik itu, karena itu akan jadi presiden bahwa setiap orang yang kalah ya berubah wujud jadi Trojan horse itu. Ya bukan kita yang menyebut, pendukungnya sendiri merasa begitu, bahwa kami dikhianati oleh Gerindra. Ya masuk akal. Masuk akalnya, ya memang idenya waktu itu adalah bertarung dan semua orang kasih share. Belum pernah ada relawan yang begitu gembira berpolitik menantang petahana melalui Gerindra tuh. Itu kan gue lihat di daerah-daerah tuh, mak-mak itu pagi-pagi dia udah datang di lapangan, tapi begitu dia nyampe bendera calegnya udah ada di situ tuh, jadi turunin sama dia. Karena bagi mama itu ya bukan calegnya, yang penting adalah sani Prabowo tuh. Nah calegnya numpang di situ tanpa kontribusi, tiba-tiba baleho calegnya duluan situ. Ya marahlah mama itu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada yang otentik pada pemilih Gerindra tuh. Entah apa ideologinya, tapi dia merasa bahwa mesti ada yang diubah di Merdeka Selatan. Bisa itu kalau dari awal mereka menghendaki di luar, tapi dia di dalam sekarang mau bikin apa, diketawain orang kan. Lu mau beroposisi karena nggak diajak makan bareng di istana, terus lu mau mecahin piring yang ada di dapur, ya piringnya piring kosong, nggak ada gunanya kan. Jadi itu
itu kesulitan psikologi dari orang yang berharap masuk dan tidak terpanggil masuk, tidak terajak ikut pesta, lalu ribut di luar. Itu. Jadi yang beroposisi sekarang ya udah anak STM aja kan, sama BEM, sama PKS, sama Tirto. Iya, PKS juga pada waktu itu ya dia tahu. Ya mungkin lebih tepat PKS memanfaatkan posisi oposisi Prabowo waktu itu untuk dia dapat suara. Jadi PKS sebetulnya yang lebih pintar tuh kan, suara PKS kan naik beneran tuh. Jadi dia mengkonsolidasi partainya dengan menumpang pada ide oposisi tuh. Jadi kalau dia nggak oposisi nggak dapat kursi. Justru dengan oposisi dia dapat kursi naik terus kan. Jadi teori bahwa oposisi selalu menurun karena suara turun, enggak, justru PKS dapat itu. Itu kecerdikan anak-anak PKS aja kan. Ya Megawati pasti cuma menginginkan itu, rasa aman secara psikologis dan rasa aman secara fisik. Bahwa Prabowo ada terus di istana kan, itu kan soal rasa aman, persepsi rasa aman dari Megawati itu. Tapi kan demi bangsa. udah dikemukakan dahulu kan, ya demi bangsa, demi persatuan bangsa. Dan semua juga pakai tema itu, demi apa ya, demi bangsa. Bangsanya nggak ingin bersatu kok. Emang salah kalau di dalam masyarakat ada yang nggak mau bersatu? Nggak apa-apa kan. Karena sering gue terangkan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memang dibuat bukan untuk persatuan, tapi untuk perbedaan. Karena itu dalam demokrasi bukan keahlian mempersatukan yang penting, tapi keahlian memanage perbedaan. Memang dimaksudkan pemimpin manage perbedaan, itu konsekuensi kita bikin demokrasi. Kalau persatuan ya bikin aja sistem otoriter, dinasti, kerajaan, militer, junta segala macam. Begitu yang sering dianggap, yang gue sering anggap ngaco kan. Terus nanti istana selalu bilang, enggak, mana ada pemerintah yang bermaksud untuk menyengsarakan rakyatnya. Seluruh sejarah politik dunia itu adalah pemerintah menyengsarakan rakyatnya karena kebijakan salah, karena ambisi segala macam. Justru karena itu ada pembagian kekuasaan. Jadi orang-orang itu juga nggak ngerti ya, kenapa ada Montesquieu. Ya karena Montesquieu paham sejarah dunia itu begitu. Montaigne juga paham begitu. Itu semua orang paham, karena itu dipecah kekuasaan. Tapi kan pemerintah bermaksud baik. Tapi realitas mengatakan selalu ada keburukan yang lebih cepat larinya daripada kebijaksanaan pemerintah. Karena power tends to corrupt. Ya, karena itu perlu oposisi. Karena dibalik-balik. Ya itu kan, itu masalahnya. Hanya karena mereka tidak memberi sinyal politik teokratis, maka dia dianggap sama. Di dalam banyak hal, Gerindra kolaborasi dengan PKS, PDIP kolaborasi dengan PKS di daerah-daerah buat ngatur perda-perda yang justru tidak sekuler. Jadi itu palsu tuh kalau hubungan ideologi itu dibikin tajam. Ini kan cuma tukar tambah kepentingan aja dalam isu-isu tertentu. Yang bikin pedas dia kan PDIP. Dengan maksud tukar tambah posisi di beberapa daerah. Tukar tambah jadi bupati lah atau jadi gubernur kan. Yuk. Ya mungkin aja, tapi mungkin 100 tahun lagi kalau ada desainnya. Karena faktanya begitu, kemajemukan Indonesia itu nggak mungkin di dua partai kan. Bisa diformalkan lewat undang-undang khusus, tapi di bawah itu tetap dia tidak bisa
homogen jadi dua partai. Jadi dia meruncing atas dasar apa? Kan Harto juga udah lakukan itu dulu kan. Yang sekuler beginian, yang jadi Harto cuma bagi dua tuh, ini agama, ini yang sekuler. Nah, supaya dia berkelahi, ambil keuntungan, bikin Golkar itu itu kan bukan tiga, dua, tapi dia masukin satu supaya ini ekstrim, mending pakai Golkar yang pragmatis. AHY tidak masuk kabinet, itu cuma mau menjelaskan bahwa Megawati dan SBY tidak mampu berdamai di dalam ide itu. Jadi cuma itu penjelasannya kan. Dan orang, ya apalagi penjelasannya kan nggak ada. SBY udah ketemu Jokowi, ada sinyal. Tapi kita tahu bahwa tuntutan pertama stabilitas politik ditentukan oleh Megawati. Jadi kalau dibilang apakah Presiden Jokowi presidensial dia pilih sendiri, enggak, menunjukkan bahwa keinginan Jokowi untuk memasukkan Demokrat tetap bisa diveto oleh Megawati. Yang jelas, kosakata radikalisme, fundamentalisme itu akan jadi headline harian istana tuh. Ya karena tadi penempatan orang di situ adalah orang yang Menteri Agama, Mendagri, Pak Tito, si Pak, iya itu kan tata bahasa politiknya kan standar. Wah ini anti NKRI, ini radikal, ini adalah intoleran. Apa yang bikin kimia kekuasaan melengket secara ideologis ya cuma isu itu kan. Ditambah lagi dengan ya udah pasti ada soal kepentingan pendanaan internasional macam-macam itu. Jadi bisa dilihat bahwa di balik isu itu ada kelompok sebutannya oligarki. Kan ada oligarki modal, ada oligarki moral. Nah, ini oligarki moral masuk di istana dengan isu itu. Jadi dianggap kalau radikal tidak bermoral gitu. Kalau punya pikiran fundamental bukan warga negara. Nah sekarang reaksi terhadap kekuasaan akan membesar mulai minggu depan, sidang pertama, sidang kabinet pertama. Nah ketika reaksi itu membesar, yang nampung suara itu, yang mengartikulasikan suara publik itu nggak ada, yang punya fungsi oposisi. Jadi head to head lah rakyat sama pemerintah. Iya, kalau Demokrat moral standingnya masih di atas itu kan, turun kan moral standingnya karena dianggap minta jabatan dengan berapa kali ketemu Jokowi. Walaupun dianggap ya Jokowi yang minta. Iya, tapi kalkulasi orang menganggap ya kalau diminta pun kalau memang menganggap jadi penyeimbang di luar kan nggak perlu datang menemui. Tapi ya udah itu pertimbangan Partai Demokrat buat lakukan itu. Dan akhirnya gagal, nggak dapat. Karena ada variabel yang terlalu kuat, yaitu Megawati. Saya kira Pak SBY juga hitung variabel personal itu. Tapi sebagai seorang strateg, dia juga ingin agar supaya kedekatan proksi dia dengan Jokowi seharusnya lebih kuat dibandingin proksi Jokowi dengan Mega. Ternyata enggak, proksi Mega dengan Jokowi masih lebih kuat. Itu.